Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, di episode kali ini kami akan membahas tema pendidikan karakter dalam membangun sikap saling menghargai. Di tengah kehidupan yang penuh dengan perbedaan, sikap saling menghargai ini menjadi poin penting yang perlu ditanamkan sejak dini. Nah, melalui pendidikan karakter, diharapkan tuh setiap individu mampu memiliki rasa empati, toleransi, dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas topik ini, tim kami telah menghadirkan Ibu Farida selaku guru yang akan berbagi pandangan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam membangun sikap saling menghargai. Tante sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Farida. Kebetulan kemarin saya dengan di Madura. Langsung aja ke pertanyaannya tante ya? Iya, silakan. Tante, mau nanya tante, kan di tengah zaman yang makin modern ini tante, apakah pendidikan karakter masih jadi fondasi utama dalam dunia pendidikan? Iya, modernisasi zaman modern ya, itu karakter bagi seorang siswa itu kondisi yang paling utama, paling penting ya, paling penting. Bukan tidak mementingkan dalam arti yang lain-lainnya, yang karakter akhlak siswa itu fondasi yang paling penting dalam suatu lembaga pendidikan. Oke, jadi selama Tante ngajar nih, perubahan sikap atau perilaku apa yang paling terasa dari siswa zaman dulu dan zaman sekarang? Ya. Perubahan sikap dan perilaku siswa Dari mungkin masa tahun 70-an iya sama yang sekarang sekarang. dengan sekarang yang sangat berbeda ya. Jadi pokoknya di era pendidikan tahun 80-an dengan tahun yang sekarang sudah serba modernisasi, itu sangat luar biasa, terutama dalam tentang perilaku siswa, pertama, terus juga kedua di dalam mereka itu dalam mengikuti, misalkan kalau yang sedang di sekolah ya mengikuti tentang pembelajaran gitu, terus juga terhadap teman, lebih utama lagi terhadap guru gitu ya, itu sangat bedanya jauh banget dibanding dengan siswa di era tahun 80-an yang sekarang. Kalau di era tahun 80-an itu seorang siswa atau murid itu ketika gurunya misalkan mengomentari atau ngasih nasihat atau ngasih masukan ke siswa itu, mereka itu tunduk banget, Nurut ya? nurut. Dalam arti mereka itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mereka banyaknya slow, responnya biasa-biasa aja, Pada santai ya? ada santai, dalam arti bukan tidak melaksanakan atau menjalankan apa yang gurunya sampaikan ya. Kalau sekarang itu, kalau saya lihat siswa sekarang itu baik yang di kelas bawah atau juga yang di kelas atasnya itu, mereka itu merespon, cuma ya itu anggapannya masih biasa-biasa aja, tidak dalam arti tidak begitu apa ya, kalau dalam sekarang misalnya itu diperhatikan cuma agak lambat gitu ya, karena istilahnya mereka nggak kerjakan pun guru nggak bakal marah, nggak bakal ngomong, Pada jadi kayak ngegampangin ya? gampang banget. Iya. Itu mereka kayak sepelenya saja, guru nggak bakal marah gitu kan, nggak bakal mereka itu di strap dan segala macam ya. Karena apa?
beda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan apa ya, antara guru, siswa juga dengan orang tua siswa itu sekarang kan intinya seharusnya berkolaborasi. Tapi ada juga yang dalam arti penitipan anaknya ke sekolah itu kita harus benar-benar harus apa ya, harus seimbang. Terus juga kalau sekarang memang ada berubah, Beda banget ya. Kalau dulu mereka pulang orang tua coba nih anaknya udah diserahkan sekolah, ya udah dititip ke gurunya, dititip ke gurunya sampai jam pulang mereka tuh benar-benar. Kalau sekarang kan ya bukan arti dalam arti sekarang itu orang tua nggak kayak zaman dulu, memang perubahannya perbedaan juga ya. Iya. Sekarang ya itu pengaruhnya yang lain karena media sosial sekarang ya, jadi kita juga sebagai tenaga pendidik ya harus menyikapi, juga harus tahu banyak tentang apa sekarang Yang trending gitu. nah trending kayak gitu. Berarti harus up to date gitu ya. Betul. Oke. Dan langsung aja kan deh ke pertanyaan sendiri. Menurut Anda, apakah kemajuan teknologi dan media sosial itu sekarang lebih banyak membantu atau bisa mengurangi karakter siswa ke arah yang berbeda? Di era sekarang ini sudah canggih ya, di digitalnya sekarang sudah rame dan anak-anak pun sekarang udah lebih pintar daripada dulunya kan ya. Iya. Nah, itu kalau kita menggunakannya banyak membantu, banyak tergantung itu karena di sekolah bisa membantu pembelajaran bagi siswa juga di rumah. Jadi untuk media apa ya, kayak semacam yang sekarang kan pembelajaran yang itu membantu, sangat membantu. Cuma ada efeknya kebanyakan ya. Kalau kita lihat sekarang kan karena udah teknologi yang semakin maju, terutama anak-anak yang sekarang kan kalau saya lihat itu dari lingkungan di sekolah-sekolah juga, anak-anak TK pun yang masih balita pun itu udah saya lihat udah bisa main handphone ya. gitu. Nah, efeknya apa? Untuk membantu pembelajaran siswa bagus ya, tapi efeknya bagi anak tersebut ya, apalagi usia-usia balita, usia-usia yang juga terutama yang anak masih kelas-kelas bawah, kelas 1, kelas 2 gitu kan. Nah, itu kalau bagi di keluarga itu tergantung di keluarganya masing-masing. Ya. Tergantung ininya ya, apa ya, ngedidiknya. Nah, gitu. Jadi ada saat-saat anak boleh main, contohnya kayak tablet kayak gitu kan. Iya. Ya boleh. Cuma kalau dalam satu mobil itu batas waktu minimal paling dia 15 menit atau 20 menit. Gitu. Kalau tapi kenyataannya kalau dilihat sekarang itu, kalau melihat misalkan lagi keluar rumah juga lagi sedang memantau-mantau, ternyata itu mereka kalau dia tuh bisa berjam-jam. Lama ya? Apa efeknya buat anak tersebut? Jadi mereka yang ditonton itu apa? Gitu kan? Nah, itu pasti tersimpan di memori mereka. Itu nanti cara bicara pun bisa tersimpan. Nah, gitu kan? Terus cara bicara, terus tingkah lakunya, terutama yang palingnya itu pembicaraan. Terus juga tentang karakter-karakter dalam yang mereka tonton itu, karakter yang baik, yang jelek, itu nanti akan selalu tersimpan di memori kita, dan sewaktu-waktu nanti itu bisa mereka terapkan. Misalkan ketemu teman yang lainnya, contoh misalnya saya sering ketemu itu ya di sekolah, anak-anak cara bicara dengan teman, gitu kan, cara bicaranya udah bahasanya saya sekarang kayak gini ya, gitu.
malah ibu mah anak jari itu salah satunya adalah ini. Handphone itu sih sebetulnya itu tadi kata tadi untuk di pembelajaran itu bisa membantu. Nah tergantung di rumah itu kita itu lagi difokuskan kepada orang tua. Di sekolah anak dititipkan hanya beberapa jam. Setelah di luar sekolah itu tanggung jawab keluarga masing-masing. Gitu. Ya 1% ya gitu untuk ya para ini ya harus betul-betul bisa menjadi waktu. Kadang-kadang kan orang tua berpikirnya dikasih anak anteng, gitu kan. Sekali ini anteng berjam-jam, mamanya sibuk, papanya sibuk kan. Gitu. Nah itulah kenapa sekarang kita lihat banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita ya. Gitu. Itu salah satu adalah contohnya yang mereka tonton, yang mereka dengar bicara-bicara ya. Oke, selanjutnya kalau akhir-akhir ini kita kan sering ngelihat kasus bullying ya. Terus kurangnya rasa hormat atau sikap individualis di kalangan pelajar. Menurut Tante nih, apa akar masalah dari hal tersebut? Nah, itu tadi yang katakan tadi, kasus-kasus itu hampir terjadi di setidaknya paling enggak itu di dinas misalnya di yayasan pendidikan. Nah, itu sudah menjadi suatu ranah yang udah bukan asing lagi ya. Hampir di setiap sekolah itu selalu terdengar kasus-kasus pembulian. Kan kenapa bisa terjadi? Yaitu tadi ibu katakan pertama ini anak sering bagian ini mereka tonton disimpan di memori. Terus keduanya juga orang tua perhatiannya kurang, perhatian kurang dari orang tua. Dan yang ketiga itu yang bisa juga dari lingkungan mereka tinggal, Dari pergaulan. Jadi di lingkungan itu sangat berpengaruh besar ya. Banyak sering terjadi pembulian kayak gitu. Yang pertama sekali sih itu kalau menurut ibu itu perhatian orang tua yang kurang ya. Nah, kenapa sih tiap terjadi sering pembulian kayak gitu, terutama di sekolah. Terus yang kedua, nah sikap bullying ini di sekolah ini yang sering ibu dapatkan ya di sekolah kali itu. Padahal kalau menurut ibu itu bukannya nggak termasuk pembulian, tapi orang tua sekarang itu mungkin sekarang zamannya udah beda ya, nggak kayak zaman dulu dicolek dikit termasuknya udah dibully. Dan mereka itu mempermasalahkan besar itu. Jadi Tentang uang aja, misalkan uang aja, cuma salah paham tentang uang, misalkan uang 5.000 itu mereka permasalahkan, udah termasuk ke pembulian gitu. Padahal kalau ibu perhati itu bukan termasuk pembulian. Terus juga mereka itu terutama orang tuanya itu mempermasalahkan besar, dan berarti mereka itu tidak menyerahkan atau tidak menitipkan anak, menitipkan tempat dia bersekolah itu. Nah intinya gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh anaknya selalu dipermasalahkan, padahal permasalahan yang kecil. Nah kepengenan ya, seharusnya mereka yang paham itu seharusnya masalah anak diserahilah di tempat mereka di sekolah. Ada kepala sekolah, ada bagian kesiswaan, ada wali kelasnya gitu. Tapi mereka ini banyak kenyataan yang saya dapatkan gitu. Anaknya pulang adu ke orang tuanya, aku dicubit, uangku diambil, permasalahan. Nah orang tua merespon, menanggapi. Nah
mau ikut campur. Nah, siapa namanya misalkan si Budi ngambil uang aku gitu kan. Soalnya Si Rafael Tono, iya. Budi. Itu orang tua tersebut langsung menelpon. Berarti Bapak Budi. Jadi itu dia nggak apa ya, bukannya tidak percaya kepada wali kelasnya atau guru di sekolah ya, gitu. Seharusnya masalah anak di sekolah menurut saya itu diselesaikan di sekolah. Itu tadi kita katakan ada kepala sekolah, ada kasih kelasnya, ada wali kelasnya. Gitu. Padahal anak-anak 5 menit udah baik lagi, yang kenapa-napa, tapi orang tua masih mempermasalahkan. Nah, itulah yang sering ditemukan atau yang bukan sering sih ya, hampir ya pokoknya sering dah. Gitu. Di sekolah manapun sering terjadi kayak gitu. Itu seharusnya kalau ada masalah tentang anak di sekolah atau di kelas masing-masing itu diserahin ke guru kelasnya, Pewalas ya? Pewalasnya. Paling kan nanti kan misalnya perlu atau mau ada pertemuan nanti bisa diundang orang tuanya di sekolah. Jangan antara wali murid satu dengan yang satunya itu mereka tuh pada berdebat tentang anak. Padahal masalah anak itu di sekolah masalahnya. Dalam sekolah internal. Iya, seharusnya lebih bagusnya. Bukan masalah rumah ya? Iya, seharusnya dibicarakan. Datang aja ke sekolah, ke luasnya, bagian kesiswaan, permasalahannya apa yang selesai. Itu. Ya. Oke. Jadi kalau kasus bullying sampai yang istilahnya apa ya, sampai luka itu ya, jarang terjadi kalau di sekolah. Kecuali bisa ada juga sih, misalkan anak, terutama anak laki ya, kadang-kadang kan mereka suka lari-larian, bercanda, penjendot pintu, misalkan. Nah itu banyak orang tua yang mempermasalahkan, padahal mereka luka jatuh sendiri. Penanganannya sendiri ya. Iya, tapi menyalahkannya Playing sekolah, victim ya. begitu. Nah, itu sampai apa ya, dipermasalahkan lah, permasalahan benar-benar dipermasalahkan gitu. Dibesar-besarkan. Soalnya saya sering temukan kayak gitu. Nah setelah saya jelaskan, datang aja ke sekolah, saya jelaskan, baru mereka paham. Baru paham ya, ngerti. Baru ngerti. Gitu. Malah ya seperti itu, udah dijelaskan, anaknya ditanya ternyata emang benar. Nah akhirnya kan ya maaf ya, akhirnya kan orang tua itu malu sendiri gitu. Nah, seharusnya memang kalau anak sudah disediakan di tempat suatu yayasan pendidikan ya udah jam pulang dari tanggung jawab orang tua masing-masing. Gitu. Itu kan tugas guru sebagai pengganti orang tua di rumah. Gitu. Nah setelah di rumah ya udah tugas keluarganya masing-masing. Jadi kalau masih di sekolah mah emang tanggung jawab Tanggung jawab dulu. orang tua pengganti. Nah orang tua pengganti hanya beberapa jam. Iya. Iya. Setelah itu ya udah kembali ke orang tua masing-masing. Ya. Oke tante, cara tante biasanya menanamkan hal-hal yang seperti tanggung jawab disiplin itu gimana tante terhadap siswa? Dan siswa. Nah, untuk menanamkan ya tentang disiplin siswa, ya rasa tanggung jawab, terus juga sama teman-teman itu hidupnya berkolaborasi, berteman baik, atau teman nggak beda-bedain, ya. Contoh yang sering ini sudah menjadi contoh yang suatu apa ya untuk siswa. Pertama, kalau di sekolah ya kita mengadakan upacara di hari Senin, jam Senin pagi, nah, ya itu kan bisa menanamkan rasa tanggung jawab anak, ya kan. Terus juga sebagai disiplin bisa itu tadi mengikuti upacara hari Senin. Terus juga yang kedua misalkan di acara tiket kelas, gitu kan, tiket kelas. Terus ada juga itu satu minggu sekali itu acara bersih-bersih di lingkungan halaman sekolah. Gitu. Terus juga misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, kegiatan di masyarakat, gitu, sedang ada kegiatan. Oke. Terus kalau menurut tante nih, pendidikan karakter di saat ini tuh udah benar-benar diterapkan atau masih sebatas teori di sekolah aja?
Kalau menurut Ibu, untuk pendidikan karakter, ya, untuk pendidikan karakter, kalau menurut Ibu tuh dari zaman dulu sekolah di era tahun 70 tahun 80-an itu sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Oh, udah ada ya? Sudah diterapkan. Jadi nggak teori. Sudah teori aja. Teori aja. Nah, cuman kalau di zaman sekarang kan, Iya. karena eranya udah beda dengan dulu ya. Beda banget tuh. Gitu. Tujuan pembelajarannya itu pertama ya karakter anak. Yang harus lebih pokok, lebih utama itu karakter. Harus yang difokusin ya. Difokuskan gitu ya. Jadi yang paling pokok itu pembentukan karakter siswa. Guru kan keinginan guru sebagai tenaga pendidik, anaknya bukannya pinter aja kan, Iya. pinter matematika, pinter IPS dan lain-lainnya. Ya kan yang pertama itu akhlak. Akhlakul karimah yang kita tuju begitu ya. Tujuan awal Ya. tujuan awal. Iya. Jadi Akhlakul pertama karimah. itu paling pokok ada karakter atau akhlak siswa yang kita utamakan. Bukan tidak mementingkan orang, ya. Itu juga penting juga buat siswa. Tapi yang lebih utama itu adalah akhlak siswa yang kita bentuk, kepribadian mereka dari masih kecil yang harus kita tanamkan, kebiasaan mereka, gitu kan. Iya. Nah, nanti mereka udah besarnya kan karena sudah terbiasa Iya. dididik. Bukan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, bukan yang nggak boleh main ini. Tadi Iya. saya sudah katakan boleh main ini, cuma dibatasin waktunya 15 atau 20 menit dalam sehari. Kalau kita lihat sekarang kan anak cuma apa ya, berjam-jam. Oh iya, nggak boleh berjalan. Ya, paling nggak 15 menit atau 20 menit untuk anak-anak. Udah cukup ya itu ya? Cukup ya, nggak boleh lebih dari 20 menit harusnya. Gitu. Tapi kalau kita lihat nyatanya kan anak bisa berjam-jam. Saya kadang-kadang ya Allah. Sayang ya, Sayang, gitu. Jadi mikirnya itu untuk masa depan mereka. Iya. Ya. Mungkin untuk itu aja Tante buat pertanyaan kita. Oke. Ya, Masih ada lagi yang berkira sudah selesai? Cukup sekian sih Tante, makasih ya Tante. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak ya Tante. Mudah-mudahan kedepannya ya pesan nggak ada lagi kan sudah ya? Sudah ya. Pesan ibu Pesan-pesan dari Tante. ya, pesan saya sebagai tenaga pendidik buat kamu-kamu yang sedang menuntut ilmu di perkuliahan, perjalanannya masih lumayan jauh juga ya buat kamu. Ya pesan tante, pesan ibu ini dicamkan, diterapkan, kita berpas tabikul khair. Kita tabikul khairat. Iya. Nah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Harapannya buat masa depan kalian itu semoga menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi diri kalian, bagi keluarganya, dan juga bagi lingkungannya. Soalnya kan kalian tuh perjalanan masih agak lumayan jauh juga ya. Iya. Kita belum tahu nanti kamu tuh berada di mana nanti, gitu. Ya, berpas tabikul khairat. Ya, jangan lupa pesan ibu ya itulah tadi berpas tabikul khairat itu berlomba-lomba dalam kebajikan dalam arti menuntut ilmu, udah menjadi orang sukses dunia juga, kita harus bisa ya kan, akhirat juga kita harus pikirkan gitu. Ya, nah, itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.